Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar, la'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali boneka kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkannya kepada kita. Melanjutkan bahasan kita dosa-dosa besar, saudara seiman, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-45, masalah mengadu domba. Tapi kalau diadu dia akan berantem. Dipakailah istilah ini untuk terjemahan namimah. Sementara namimah sebenarnya dalam bahasa Arab adalah orang-orang yang suka mengadu dua pihak atau dua orang sehingga terjadi perseteruan di antara mereka. Itu yang dimaksud. Jadi ini makna daripada mengadu domba. Tentu ini karena istilah kita gunakan di Indonesia, tapi saya coba datangkan dulu maksud dan tujuannya baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Membuat dua pihak teman-teman sekalian berkelahi, berseteru, bermusuhan adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar dalam Islam. Dan inilah yang dikenal tadi dengan namimah di dalam agama. Biasanya pelaku-pelaku orang yang suka mengadu domba ini adalah orang yang punya maslahat duniawi. Baik dia ingin mengambil istri seseorang misalnya atau suami seseorang, maka dia mengadu antara dua pasangan tadi. Misal dia buat atau dia manas-manasi si perempuan, si istri agar bisa benci sama suaminya sehingga cerai dan menikah dengan dia. Atau sebaliknya, seseorang memanas-manasi suami untuk menceraikan istri lalu kemudian dia yang menikah sama si laki-laki tadi. Atau misalnya mengadu domba antara bawahan sama atasan atau atasan sama bawahan supaya saling berseteru dan salah satunya akan dirugikan dengan tujuan dia mendapatkan manfaat di situ. Atau dua orang yang partner bisnis, atau semuanya bisa ditarik dalam masalah mengadu domba sehingga dua pihak berseteru. Saya akan terus mengulangi teman-teman statement Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat luar biasa sehingga memang kita bisa menjadikannya sebagai prinsip hidup. Ini poin yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kebanyakan orang mengadu domba orang lain karena dia mau mengambil haknya orang lain. Istri orang lain, suami orang lain, pekerjaan orang lain, apa saja. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Dan untuk membendung itu teman-teman sekalian, kita harus mempunyai sebuah perangkat atau beberapa perangkat-perangkat atau setiap perbuatan kita harus punya perangkat pengaman. Seperti untuk tidak mengadu domba, yakinilah rezeki adalah sudah dibagi oleh Allah. Dan nggak perlu kita merebut-rebut haknya orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda menyebutkan kepada kita, bisa dilihat kalau yang pegang buku tentu di footnote di bawah ada la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang-orang yang menyebar omongan yang bisa merusak. Omongan yang bisa merusak masuk dalam masalah adu domba apa saja. Sementara kita disuruh tutupin aib seorang muslim, dia salah dalam omongan, kita tutupi, nasehatin, gitu kan? Bukan dengan cara malah kita menyebarkan kesalahan tersebut. Juga dalam riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga pengadu domba itu sendiri. Hadis Nabi SAW juga yang lain, tajidu min syirarin nasi dhal wajhaini huwa alladhi ya'ti haulai biwajh wa haulai biwajh. Cirinya orang yang suka adu domba adalah, kata Nabi SAW, engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia, adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain. Jadi maksudnya dua wajah ini teman-teman, ada orang sebenarnya dia jengkel sama kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya dengan senyumnya, dengan kosakatanya, tutur katanya, dia menjaga. Tapi di belakang habis nama kita dirusak sama orang. Ada orang begitu subhanallah, lisannya manis, tapi di belakang luar biasa. Cuma orang-orang seperti ini dia tidak sadar ya. Semestinya teman-teman harus kita fahami satu hal.
kita di muka bumi ini sedang berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bukan interaksi dengan manusia. Ini semua manusia-manusia ini perangkat-perangkat saja. Hakikatnya kita sedang berinteraksi sama Allah. Saya buat baik sama istri saya, melindungi dia, berikan nafkah, bukan karena dia, tapi karena Allah. Allah sedang mengawasin saya. Itu target utama, maksimal pahalanya di situ. Dan tidak ada kejenuhan walaupun dia sedang membuat kesalahan. Karena kita tidak perlu balas kesalahannya dengan kesalahannya. Kalau dia salah kita nasihatin. Tahu ini adalah ajang pahala saya. Begitu juga seorang istri, ini suamimu, layani dia, penuhi kebutuhannya. Karena saya akan kasih pahala masuk surga. Maka tidak ada kejenuhan kalau dikerjakan karena Allah, gitu kan? Dalam segala kehidupan kita sama, semuanya begitu. Kita tidak butuh untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan untuk apa teman-teman? Ada orang subhanallah bisa merekayasa seperti keadaan ini. Seorang muslim teman-teman, apa yang terlihat di wajahnya itu yang terlihat dalam perilakunya. Semua transparan, nggak ada yang tertutup, nggak ada yang dirahasiakan. Kalau kita lagi lapar misalnya, teman-teman mau makan makanan yang paling bagus, silakan. Minum minuman yang paling enak, itu boleh saja. Tetapi jangan, itu karena kebutuhan dan kita boleh menikmati yang terbaik. Tapi jangan semua keinginan. Keinginan kita begitu lihat orang pakai baju bagus kita mau beli juga. Padahal kita punya baju banyak di rumah. Ini harus diredam. Kita baru beli mobil merek A. Kita lihat teman kita beli mobil merek lain lebih bagus mungkin menurut kita. Lalu tiba-tiba kita mau menggantinya. Ini semua keinginan. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Jadi harus dibedain. Ini contoh perangkat. Nah sama dengan masalah mengadu domba. Kita harus tahu teman-teman. Tidak perlu kita masuk ke wilayahnya orang lain. Dan ada perangkat lain. Percaya dirilah dengan apa yang Allah sudah kasih. Ya ini wajah saya, ya ini kulit saya, ya ini poster tubuh saya, ini rambut saya, ya ini mata saya bentuknya seperti ini. Ya sudah, ini yang Allah berikan. Inilah perangkat saya yang terbaik. Percaya diri jalan. Selesai. Sederhana sekali kok sebenarnya. Sehingga kita tidak butuh masuk ke ranah dosa besar yang akan disebabkan karena tidak diterapkannya perangkat ini. Yaitu masalah tadi mengadu domba. Allah berfirman tentang pengharaman adu domba dan masuk dalam dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kull hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Kalau ada orang sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah, demi Allah jangan jadikan teman. Atau saya sumpah. Kadang-kadang cuma ditanya sebentar, kamu makan siang di mana? Sumpah saya tadi makan di rumah makan Padang. Enggak ada hubungannya dengan sumpah di situ. Untuk apa? Apa saja sumpah, apa saja sumpah. Ini enggak bisa jadi sahabat. Allah yang larang loh ya. Jangan ikutin, jangan jadikan teman, jangan bersahabat. Jangan ikuti setiap orang yang banyak bersumpah sehingga dia jadi hina. Yang banyak mencelah dan kian kemari menghabur fitnah atau namimah. Mengadu domba orang lain. Kalau kita berteman dengan seseorang dari awal pergaulan teman-teman, dia udah cerita tentang keburukan tempat kerjanya, keburukan kendaraannya, keburukan istrinya atau suaminya. Ini dari awal antum nggak layak jadikan sahabat nih. Kalau kita baru kenalan sudah cerita segala macam yang berdekatan dengan dia, bagaimana kita nantinya? Ini makna daripada ayat. Jangan pernah jadikan sahabat-sahabat orang seperti ini. Dan makna ini teman-teman, kalau disuruh jauhi berarti adalah dosa. Karena Allah suruh jauhi orang-orang yang seperti itu supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "La yadkhulul jannata nammam." Tidak akan pernah masuk surga orang yang gemar menyebar adu domba, merusak hubungan antara dua orang. Ini tidak akan masuk surga, maksudnya selama dia belum bertaubat dan meninggal dunia. Artinya ini bobot berat, dosanya berat sehingga pasti membuatnya disiksa dulu di neraka. Atau dia mengadu domba, membuat orang berantem satu sama yang lain misalnya. Ini teman-teman, dosa-dosa ini, atau dia pernah bohong, atau dia pernah menipu seseorang, dia tidak minta maaf sama Allah di dunia, tidak kembalikan hak muslim di dunia, maka azab kubur pasti datang. Walaupun belum tentu masuk neraka. Karena untuk masuk neraka ditimbang dulu amalnya. Mungkin amal baiknya masih lebih berat. Tapi azab kubur nggak bisa lepas. Dan ada di antara azab kubur, kata sebagian ulama, bisa hilang, bisa berkurang atau bahkan hilang dengan izin Allah. Kalau ada kerabatnya, anaknya yang beristighfar dan memohon ampun untuknya. Bisa saja akhirnya dosa-dosa itu jadi bersih, azab kuburnya berhenti.
gitu kan? Azab kuburnya jadi berhenti, kecuali namimah, kata ulama. Ini makna daripada perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang namimah tidak akan pernah istirahat dari siksa kubur. Enggak ada jaminan Nabi SAW di sini di kuburan. Dari mana saya dapat jaminan saya disiksa dulu di kuburan lalu kemudian saya masuk ke surga? Bisa saya disiksa dulu di sini. Lihat bagaimana para salaful ummah memahami tentang masalah bahayanya azab kubur itu sendiri. Maka hati-hati teman-teman, jangan sibukkan diri dengan wilayahnya orang lain. Ingat pesan saya selalu teman-teman, saya bawa pulang pesan ini, jadikan prinsip hidup. Bawalah ke akhirat dua hal dan jangan bawa dua hal. Selalu pegang itu. Bawalah ke akhirat amal saleh yang memberatkan timbangan amal dan teman-teman saleh. Sekarang detik ini ke depan semua teman saya harus yang saleh, lebih saleh dari saya malah. Dan amal saleh. Habis sholat apalagi? Zikir, habis zikir baca Quran, apalagi nih? Dengar ilmu. Pokoknya dari ibadah ke ibadah, jangan diam. Jangan diam, terus isi dengan ibadah-ibadah. Terutama zikrullah, teman-teman, lisan. Di Jakarta ini sering kita macet, ya. Jangan diam teman-teman sekalian. Zikrullah, baca sesuatu manfaatnya banyak. La haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Banyak yang kita bisa baca, gitu. Dan jangan bawa dua hal ke akhirat, jangan bawa amal-amal dosa, berat. Pembersihannya di akhirat tidak bisa dengan istighfar. Di sini antum masih bisa istighfar, tinggal nangis sama Allah bersih. Di akhirat nggak bisa. Harus ada yang tolong syafaat atau kita dibakar dulu di neraka baru selamat. Berat, jangan bawa amal dosa. Untuk apa? Dan jangan bawa musuh-musuh. Nah ini orang suka adu domba, suka fitnah, suka ghibah, setiap hari cari musuh. Untuk apa ini? Berat teman-teman. Kita berhadapan sama satu orang saja, itu bisa saja menghabiskan semua pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita menghadapan satu kantor, satu kota, ya, nyebarin gosip sana sini. Bertakwa kepada Allah teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar, la'anallahul musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali boneka untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya.
Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet, jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah ini makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis, itu kan kulit namanya tipis, itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya, ya ini, harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk, itu kembali kepada permasalahan tadi. Karena yang tidak diperkenankan adalah gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman wayang, hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita, Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya, kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad, mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna, katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu, katanya paling ganteng Arjuna. Itu gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak lihat hidungnya Petro hidungnya panjang ke depannya. Macam-macam begitu. Dan ini sudah ingin dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung, atau kesalahan keharaman yang namanya patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah, gunakan untuk berdakwahkan, tapi pertama harus itu dari sisi keyakinan di dalamnya, kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu. Kemudian para juru-juru dakwah Pulau Jawa waktu itu ingin mengabadikan seni ini, bukan mengabadikan, ingin menjadikan seni ini media untuk bisa bersapaan dengan masyarakat awam yang belum kenal Islam. Ternyata ini dipakai sebagai media dan sukses. Tapi diupayakan ini diislamkan mulai dari kisah-kisahnya itu, biarpun di sana ada dewa-dewi, akan tapi ternyata di sana jaga manusia yang mengalahkan dewa. Sebenarnya ingin meruntuhkan keyakinan tentang pendewaan itu. Misalnya adanya Punokawan atau Semar Gareng Petruk, itu ada sebenarnya dari bangsa manusia, tapi dewa itu kalau cekcok itu tanyanya ke Semar. Itu kan sebetulnya satu cara untuk meruntuhkan tentang keyakinan tentang dewa-dewi. Nah, ini sudah dirubah oleh para ulama pada zaman itu. Kemudian juga bentuknya itu adalah tidak di dalam bentuk patung. Ini juga untuk keluar daripada larangan ini, sehingga digepengkan. Sudah digepengkan, bentuknya itu sudah nggak jelas. Bukan dalam bentuk manusia, bentuknya nggak jelas, sehingga yang namanya Arjuna itu terganteng. Kalau ada orang kayak begitu, nggak ada yang mau nikah dengan dia. Arjuna itu kan katanya orang dalam pewayangan manusia terganteng ya, Arjuna, sehingga kalau orang ganteng disebut kayak Arjuna. Tapi kalau ada orang bener modelnya kayak wayang Arjuna, nggak ada yang mau nikah dengan dia. Jadi sengganteng-ganteng Arjuna dalam wayang ya hanya ini. Maka di sini semacam sudah ada pengkaburan daripada timthal yang sesungguhnya, sehingga dari sini kita ta'adduban, kita beradab kepada para ulama dahulu yang masih menggunakan media wayang. Maka sudah keluar daripada patung yang sudah dipangkas, ditipiskan seperti gambar, tidak berbentuk, tipis sekali wayangnya, kemudian warna bentuknya juga berubah. Kemudian tidak seperti manusia, bukan gambar manusia, untuk media untuk membuat satu kisah. Baik, ini adalah yang bisa kami sampaikan. Tapi di sana jika ada orang mengingkari, ya itu mohon kita itu harus bijak juga ya. Bagi siapapun yang biasa di dalam dunia pewayangan, kemudian mengikuti apa yang dikatakan para tokoh-tokoh ulama yang mengatakan wayang perkenankan, Anda ikuti. Tapi di saat Anda menemukan orang yang mengingkari tentang wayang dianggap sebagai gambar-gambar ini, Anda nggak usah pusing. Anda itu harus orang bijak. Itu yang nggak mau ya sudah,
Jangan di saat menemukan orang mengingkari pewayangan lalu dianggap dia adalah anti nasionalis, anti macam-macam, anti macam. Anda usah, karena mengingkari itu adalah juga berdasarkan hujah. Yuk kita dewasa. Adapun yang kami sampaikan ini adalah juga yang kami baca ya, dari yang kami amati ya, dari masalah kisah pewayangan. Dan tentunya kami yakin, bukan sekedar menduga, ada yang tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan. Tapi kami mengamati seperti dari kisah pewayangan sendiri sudah dirubah. Gambar wayangnya pun semacam itu. Apalagi ini dinisbatkan kepada orang-orang yang memang orang soleh, para wali songo. Dan semoga Allah memaafkan kepada semuanya. Jika ada kesalahan tentu kita minta ampun kepada Allah. Semuanya banyak kesalahan. Jadi yang berbeda dengan kami mohon maaf, kami hanya mencoba membaca tentang pewayangan. Dan itu bukan berarti besok saya langsung jadi dalang, tidak. Ini hanya sekedar pengamatan kami tentang dunia pewayangan. Adapun pewayangan yang dipegang oleh orang yang tidak kenal agama Islam, tentu nanti akan ada kisah-kisah, itu babnya beda. Kita hanya mengatakan pewayangan yang dijadikan media oleh ulama terdahulu untuk menyampaikan pesan-pesan kemuliaan sebagai budaya dan seni.